Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah, hari ini kita masih sehat, masih dibangunkan sama Allah, masih diberi kesempatan untuk menghirup nafas pagi, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk sholat subuh dan jamaah kajian subuh tentunya. Dan salawat dan salam kita junjungan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang kami hormati jamaah subuh dan jamaah kajian subuh, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah selalu sholat Jumat bersamaan dan tetap mengaji kajian subuh. Semoga Allah menjadikan ini sebagai amalan kita yang terbaik yang akan memberatkan timbangannya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin menginformasikan untuk biasa program Masjid Fatimah. Alhamdulillah besok hari Jumat. Jadi jamaah dan kaum muslimin yang ingin berdonasi dalam program-program Masjid Fatimah, diantaranya besok bagi-bagi sayur dan juga bagi lauk pauk untuk paginya. Dan kita ada program Jumat Hari Raya. Mari jamaah dan kaum muslimin, mari merayakan Jumat Hari Raya, Jumat yang dirayakan bagi kaum muslimin setiap pekannya, yang insya Allah kita akan meramaikan salat subuhnya dan juga kajian subuhnya. Dan setelah itu ada kegiatan yaitu sebar-sebar atau pembagian gratis lauk pauk dan sayur mayur. Dan informasikan juga Masjid Fatimah membuka donasi atau infak sedekah Ramadan, yang siapa memberi makan orang-orang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mari berlomba-lomba dalam menebar kebaikan di bulan Ramadan. Besok semoga Allah melipat gandakan pahala-pahala kita, dan semoga Allah menjadikan sebagai amal jariyah atau sedekah jariyah untuk kita, bekal kita insyaallah. Sebelum kajian subuh kita yang insyaallah akan dipimpin Allah Mas Hafiz, itu Mas Hafiz dari Pondok Minhajul Quran. Alhamdulillah qadarullah kemarin sore beliau silaturahmi ke Masjid Fatimah. Beliau dulu juga pernah nginep di sini satu pekan mengisi kegiatan dan program-program Masjid Fatimah. Alhamdulillah beliau kemarin pas liburan dia silaturahmi ke Masjid Fatimah. Kemarin juga nginep di Masjid Fatimah. Sebelum kajian mari kita baca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat untuk Mas Hafiz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falal mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir di Masjid Fatimah Garung maupun yang online yang mengikuti kajian rutin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu di pagi hari ini yang Allah berikan nikmatnya, yang Allah turunkan nikmatnya di muka bumi ini. Alhamdulillah saya masih bisa dipertemukan kepada jamaah Masjid Fatimah Garung yang sebelumnya sempat menginap di sini berapa bulan yang lalu, tugasan dari Ma'had selama kurang lebih 2 minggu, dan bisa memberikan sedikit manfaat kepada para jamaah. Dan hadirnya saya saat ini bukan utusan dari Ma'had, ini Allah tunjukkan kepada saya untuk liburan, untuk mengisi liburan. Qadarullah, Allah tuntun saya liburan ke Masjid Fatimah Garung, dan niat saya ke sini untuk mendengarkan kajian oleh Ustadz Irfan. Qadarullah Ustadz Irfan ada urusan umroh, jadi saya tidak bisa bertemu dengan beliau. Tayyib, pagi hari ini kita akan membahas tentang bab bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukan dengan kesungguhan tanpa keraguan. Ini terdapat di kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alamah Al-Imam An-Nawawi. Sebelum saya membahas kitab ini, saya akan sedikit memberikan biografi tentang beliau, tentang Al-Imam tersebut. Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damaski, atau yang lebih dikenal sebagai Imam An-Nawawi, adalah seorang ulama besar madhab Asy-Syafi'i. Beliau lahir di desa Nahwa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Beliau ulama yang sangat menguasai fan ilmu, menguasai disiplin ilmu, dari ilmu Al-Quran hingga fikih dan hadis. Beliau beberapa ulama yang rela tidak menikah untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena tahu bahwasanya beliau mempunyai kelebihan di atas teman-temannya ketika bertolabul ilmi. Jadi beliau menyibukkan dirinya untuk berdakwah, untuk mengayomi umat di zamannya dulu. Baik,
sebelum kita membaca hadis yang beliau kumpulkan di kitab Riyadhus Shalihin, marilah kita doakan imam tersebut. Qala al-mu'allif al-imamu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, wasari'u bersegeralah, ila maghfiratin menuju, menghadap, bersegera kalian mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah kalian berampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbikum atas kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan sesungguhnya surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, sesungguhnya surga itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sangatlah pemurah kepada hamba-hambanya. Lihat saja dari ayat ini, kita hanya disuruh untuk satu, untuk bertakwa kepada Allah, dan tidak diberikan hal yang lain, tidak berikan syarat-syarat yang lain. Karena satu ini, bertakwa kepada Allah, sudah cukup untuk menyimpulkan bahwasanya Allah itu hak untuk diibadahi, dan tidak ada yang lain untuk bisa diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada seluruh hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Karena kita ini hidup di akhir zaman, banyak orang-orang yang lalai, dan banyak juga Allah memberikan nikmat kepada seseorang, kepada seseorang itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah rezeki yang paling sangat bagus dan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baridul bil a'mali fitanan kaqita'il laili al-mudlimi, segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama dari hadis ini kita bisa mengambil satu poin, yakni bersegera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ini akan datang di akhir-akhir zaman, yang mana kegelapan dari malam itu berlalu dan disusul oleh kegelapan berikutnya. Jadi di sini tidak ada jeda, tidak ada pagi, siang, sore, baru kita bangun tiba-tiba nanti malam lagi. Kita tidak bisa melihat matahari lagi selama beberapa hari. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana seorang di pagi hari menjadi mukmin dan di sore hari berubah menjadi kafir. Hadirin, di hadis ini menyebutkan di mana seorang di pagi hari menjadi mukmin dan di sore hari berubah menjadi kafir. Ini perputarannya sangat cepat sekali,
tidak sampai sebulan, tidak sampai setahun, hanya sehari. Orang yang beriman kepada Allah bisa luntur imannya, bisa mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia seorang mukmin dan di pagi hari berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini bahwasanya di saat itu agama kita ini diperjualbelikan sangat murah dibandingkan dengan dunia. Karena saat itu gejolak fitnah itu sangat besar dan orang yang beriman kepada Allah itu sangat sedikit dan minim sekali, sehingga di saat itu tidak ada yang tahu agama Islam selain peninggalan-peninggalan dari orang-orang tua terdahulu. Hadis kedua dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asri." Bahwasanya saya pernah sholat, bahwasanya Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris ini pernah sholat asar di Madinah dan di belakang persis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat asar. Fasallama thumma qama musri'an fatahatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisaihi. Beliau mengucapkan salam kemudian berdiri dengan cepat, lalu fafazi'an nasu min sur'ati, lalu melangkah antara pundak para jamaah menuju ke sebagian kamar istri beliau. Fa kharaja alaihim, kemudian beliau keluar menghadap mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'ati, maka beliau melihat bahwa mereka heran terhadap sikap beliau yang tergesa-gesa. Fara'an annahum qad ajibu min sur'ati qala dakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahsabani fa'amartu bikismatihi. Maka beliau melihat bahwa mereka heran terhadap sikap beliau yang tergesa-gesa. Beliau bersabda, "Aku ingat sesuatu dari batang emas yang ada padaku. Aku tidak suka kalau ia menahanku, maka segera aku perintahkan untuk membagikannya." Masya Allah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil bahwasanya seseorang itu disuruh berlomba-lomba dalam bersedekah, kembali ke fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pada zaman dulu, pada zaman sahabat, banyak sahabat-sahabat yang rela hampir semua hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam satu riwayat miliknya, dalam riwayat yang sama, kuntu khalafta fil baiti tibron min sadaqati fakarihta an ubayyitahu. Aku meninggalkan di rumah emas batangan dari sedekah zakat, maka aku tidak suka kalau aku masih memegangnya sampai waktu malam. Hadis ketiga
dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uhidin. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu perang Uhud. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Rasul dalam berkecambuknya perang Uhud di saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu haus akan ilmu. Beliau mengambil ilmu saat sempit maupun ada waktu banyak. Jadi bertolabul ilmi itu tidak memandang di mana tempatnya, kapan, dan sama siapa. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Beritahukanlah kepadaku di manakah saya jika saya terbunuh. Qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah, bahwasanya beliau akan terbunuh, dan menjawab di surga. Fa'alqa tamaratin kunta fi yadihi thumma qatala hatta kutila. Beliau menjawab di surga, maka dia melemparkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya, kemudian berperang hingga dia terbunuh. Muttafaqun alaih. Jadi sahabat ini baru menanyakan hal tersebut dan langsung dijawab oleh Rasul, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan langsung beliau bergegas untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di jihad di sini tidak harus dengan mengangkat senjata, bisa kita berjihad dengan harta, dengan ilmu. Ketika kita memiliki ilmu sedikit maupun banyak, kita harus menyebarkan ilmu tersebut, karena itu akan menjadi ladang jariah bagi kita. Hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faqala, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ai sadaqatin a'dhamu ajra, wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun tahsal faqra wa ta'mulul gina. Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan kikir. Engkau mengkhawatirkan kekurangan dan mengharapkan kecukupan. Wala tumhil hatta idza balagtal hulquma kulna li fulani kada wa li fulani kada wa qad kana li fulanin. Dan engkau tidak menundanya hingga nyawa sampai tenggorokan, yang mana engkau akan berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Pada waktu itu dia harta telah menjadi milik fulan, si ahli waris. Jadi Allah itu akan memberikan banyak pahala ketika kita menyedekahkan harta di dalam keadaan yang susah, yang sempit, maupun kita dalam keadaan yang sehat walafiat.
Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada syai'an yaumal Uhudin faqala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud memegang sebilah pedang lalu berkata, faqala man ya'khudu minni hada, fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khuduhu bihaqqihi jabal qaumu faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu ana ahaduhu bihaqqihi fafalaqa bihi hamal musyrikin, bahwasanya Rasulullah SAW pada perang Uhud memegang sebilah pedang lalu berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku, maka mereka semua mengelurkan tangan mereka masing-masing berkata, saya. Beliau berkata, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, maka diamlah semua sahabat itu. Lalu berkata Abu Dujannah, saya mengambilnya dengan haknya, maka dengan pedang itu dia membelah kepala orang-orang musyrik. Diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para sahabat di masa itu ketika Nabi menyuruh atau ketika beliau bertanya, langsung beliau kerjakan. Bahkan ada seorang sahabat ketika diberi nasihat satu saja oleh Rasul, beliau jalankan dari diberinya ilmu itu hingga wafatnya. Hadis ke-6 dari Az-Zubair bin Adi, beliau berkata, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fasakuna ilaihi ma nalqa minal hajjaji, lalu kami mengadukan kepadanya apa yang kami rasakan dari kekejaman al-Hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun ila walladhi ba'duhu syar'un minhu hatta talqu rabbakum sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu kami mengadukan kepadanya apa yang kami rasakan dari kekejamannya Al-Hajjaj. Maka beliau Nabi berkata, bersabarlah karena sesungguhnya tidak akan datang suatu masa melainkan yang berikutnya lebih buruk darinya, hingga kalian bertemu Tuhan kalian yang mendengarkan dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita dihadapkan oleh kekejian di muka bumi ini, kita disuruh, kita dianjurkan untuk bersabar, dan untuk bersabar. Disebutkan beberapa kali di sini bahwasanya ini taukid, ditekankan untuk kita supaya kita sabar ketika menghadapi ujian kekejaman, apalagi dari kekejaman dari pemimpin-pemimpin. Dan disebutkan di sini pemimpin di zaman dulu itu sudah kejam. Jadi di zaman ini dan di zaman berikutnya pasti akan muncul pemimpin-pemimpin yang kejam. Semoga di negara kita dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang kejam. Amin. Taib, hanya sekian yang bisa saya berikan. Bila
ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf karena saya di semalam itu didadak sama Ustadz Agus ketika baru sampai sini disuruh ngisi besok subuh. Barakallah. Sekian dari saya. Bilasanya ada tutur kata yang salah maupun dalam mengartikan hadis yang mulia ini ada yang tidak tepat, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazakumullah khairan Mas Hawid yang sudah menyampaikan ilmu-ilmunya dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah menjadikan ini ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat insyaallah. Dan jazakumullah khairan atas ilmunya, semoga bisa menambah dalam proses belajar untuk memberikan tausiah kepada khalayak umum. Qadarullah, Allah juga mungkin mengirimkan jenengan ke sini untuk sebagai pengganti atau membadalkan ustadz yang belum bisa menjalankan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hampir memasuki waktu syuruk. Insyaallah kita akan sholat syuruk. Sebelum kita akhiri sholat syuruk, ingin menginformasikan untuk alhamdulillah donasi untuk Ramadan alhamdulillah sudah terkumpul lumayan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk jamaah yang sudah berdonasi untuk program-program Ramadan. Hari ini sudah terkumpul 8.220. Semoga Allah memberikan manfaat dari program ini dan semoga Allah menjadikan program ini sebagai keberkahan untuk meramaikan bulan Ramadan, untuk memberi semangat kepada jamaah dan kaum muslimin. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.